Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Bagas Putra Rahayu. Di sini saya akan presentasikan UAS analisis sekuritas dan portofolio. Di sini saya mempresentasikan jurnal yang berjudul Pembentukan Portofolio Optimal dengan Pendekatan Model Indeks Tunggal Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. Investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Melalui pasar modal capital market, perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Perusahaan dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya, dan pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya, sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat luas melalui alternatif pendanaan dari pasar modal. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda hutang atau obligasi ataupun surat tanda kepemilikan atau saham. Perusahaan bisa menghindarkan diri dari kondisi debt to equity ratio yang terlalu tinggi sehingga justru membuat cost of capital of the firm tidak lagi minimal. Pasar modal memungkinkan bagi seorang yang memiliki sejumlah dana untuk menentukan pilihan berinvestasi pada portofolio yang diinginkan dengan harapan mendapat return yang paling maksimal, namun dengan risiko yang seminimal mungkin. Setiap orang dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan proporsi dana atau sumber daya yang dimiliki untuk konsumsi saat ini dan di masa datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Investasi berkaitan dengan penanaman sejumlah dana dalam bentuk aset real seperti tanah, bangunan, dan emas ataupun aset finansial seperti deposito, saham, dan obligasi yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih di kemudian hari. Investasi yang dilakukan dalam bentuk surat berharga atau sekuritas biasanya dapat dilakukan melalui pasar modal. Investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan dalam investor perseorangan atau individual investor atau investor institusional investor. Di antara berbagai sekuritas yang paling banyak diperdagangkan adalah saham. Saham adalah tanda kepemilikan seorang atau suatu badan terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Tujuan para investor dalam melakukan transaksi saham adalah untuk memperoleh return yang optimal. Harapan dari investor akan memperkirakan ekspektasi return dari saham sehingga memperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar. Perbedaan antara tingkat return yang diharapkan oleh investor terhadap return saham disebut abnorm return. Analisis portofolio membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio optimal sehingga diharapkan memberikan keuntungan yang maksimal dengan risiko tertentu atau memberikan risiko terkecil dengan tingkat keuntungan tertentu. Analisis portofolio merupakan identifikasi terhadap sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan jumlah sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh investor. Selanjutnya adalah membahas rangkuman dari jurnal yang ada. Eh, yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian dari jurnal yang ada adalah objek penelitian dalam studi ini adalah saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek dan termasuk dalam kelompok saham LQ45 selama periode pengamatan dari bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2015. Penelitian ini berfokus pada saham-saham yang selalu muncul selama 10 kali berturut-turut dalam periode tersebut.
Variabel yang diteliti mencakup return dan risiko dari saham-saham tersebut dengan tujuan untuk menentukan pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diambil dari berbagai sumber, termasuk situs resmi BEI, Yahoo Finance, dan Bank Indonesia. Penggunaan teknik analisis deskriptif juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Masalah penelitian yang diangkat dalam studi ini adalah tantangan dalam pembentukan portofolio saham yang optimal di pasar saham Indonesia, khususnya untuk saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45. Penelitian ini bertujuan untuk satu, menentukan kombinasi saham yang optimal untuk membentuk portofolio investasi yang memberikan return yang diinginkan sambil meminimalkan risiko. Dua, menggunakan model indeks tunggal untuk mengevaluasi dan memilih saham-saham yang efisien dari data sekunder yang tersedia. Tiga, menganalisis volatilitas pasar dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja saham, serta mencari proporsi yang tepat untuk masing-masing saham dalam portofolio. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih saham untuk investasi di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dalam jurnal, tujuan penelitian ini adalah untuk satu, menganalisis dan menerima portofolio optimal dari saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia menggunakan model indeks tunggal. Yang kedua, menghitung ekspektasi return dan risiko dari masing-masing saham untuk membantu investor dalam mengalokasikan dana secara efektif. Tiga, memberikan rekomendasi mengenai proporsi investasi yang tepat untuk masing-masing saham dalam portofolio agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang dinamika pasar dan perilaku investasi di Indonesia, serta bagaimana model analisis portofolio dapat diterapkan di pasar saham yang spesifik seperti Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam jurnal, metode penelitian yang digunakan meliputi satu, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan pembentukan portofolio optimal saham-saham di indeks LQ45. Dua, data dan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia, Yahoo Finance, dan Bank Indonesia, mencakup harga penutupan saham dan indeks selama periode Januari 2013 hingga Juli 2015. Sampel terdiri dari 21 saham yang selalu muncul berturut-turut selama periode pengamatan. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dari sumber yang tersedia. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana peneliti menghitung nilai return, risiko, beta, alfa, dan return bebas risiko atau RBR dari saham-saham yang dianalisis. Yang terakhir, model analisis. Model indeks tunggal diaplikasikan untuk mengevaluasi return dan risiko portofolio dengan membandingkan excess return to beta atau yang disebut ERB dengan cut-off rate masing-masing saham. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam jurnal, hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, pembentukan portofolio optimal dari 21 saham yang dianalisis dalam indeks LQ45, dua saham terpilih untuk membentuk portofolio optimal, yaitu saham Astra Algo Lestari Tbk atau AALI dengan proporsi 52,51%. Yang kedua adalah Adaro Energi Tbk atau ADRO dengan proporsi 47,49%. Dua, kinerja portofolio. Portofolio optimal yang dibentuk memiliki tingkat keuntungan atau expected return sebesar 0,56% dan risiko sebesar 0,30%. Ini mengindikasikan bahwa portofolio tersebut memiliki rasio risiko relatif yang menarik bagi investor. Tiga, penerapan model penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model indeks tunggal efektif dalam memilih kombinasi saham untuk membentuk portofolio yang optimal sekaligus meminimalkan risiko sambil memaksimalkan return. Yang terakhir,
Relevansi saham, saham-saham dalam indeks LQ45 terbukti efisien untuk dijadikan sebagai investasi portofolio dan pemilihan saham yang tepat berdasarkan analisis ini dapat memberikan keuntungan bagi investor di pasar saham Indonesia. Kesimpulan, satu, portofolio optimal, penelitian ini berhasil menentukan portofolio optimal dari saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia menggunakan model indeks tunggal. Dua, alokasi dana. Penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai proporsi investasi yang tepat untuk masing-masing saham dan portofolio agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Yang tiga, dinamika pasar. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang dinamika pasar dan perilaku investasi di Indonesia, serta bagaimana model analisis portofolio dapat diterapkan di pasar saham yang spesifik seperti Indonesia. Dan direkomendasikan, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi investor untuk menggunakan model indeks tunggal dalam membentuk portofolio saham yang optimal di pasar saham Indonesia. Model ini terbukti efektif dalam memilih kombinasi saham yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Penelitian ini juga menyoroti kepentingannya analisis yang mendalam terhadap saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45 karena saham-saham ini terbukti efisien untuk dijadikan sebagai investasi portofolio. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih saham untuk investasi di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.